Jangan GR. Kita ini sadar nggak sadar ya, menyikapi peristiwa hidup itu merasa kita ini pusat semesta. Enak ya rasanya menang ya, kayak di puncak Everest. Tapi kalian tahu kan kalau puncak Everest itu oksigennya tipis. Jadi jangan ngerasa happiness lama-lama. Betul. Gitu. Kita belajar bahwa ternyata work-life balance itu bisa dibantu dengan teknologi. Hmm. Gitu. Ya kan? Ya, Menurut ya, saya WFH itu berkah bagi banyak working moms loh. Gitu. Iya kan? ya, Memang ya. memang memang melelahkan sih, tapi tetap aja lebih mending dia bisa bekerja sambil bisa mengawasi anaknya daripada dia harus ninggalin anaknya sama sekali. Itu kan lebih berat lagi ya. Ya, Gitu. benar sih. Jadi ada revolusi cara kita bekerja gitu ya. Kita dipush oleh pandemi. Cara kita belajar, ya, cara kita sekolah, cara kita belanja, cara kita berdagang, Semuanya ya. ya kan? Ya kan? Sekarang ternyata oh gue nggak perlu punya toko nyewa kios mahal-mahal gitu. Karena gara-gara pandemi semua orang biasa online, kok buka toko online aja, ya kan? Ya, benar. Entrepreneurship jadi apa dipush karena pandemi. Eh, so ya banyak 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 yang berkahnya juga. iya. Organisasi emang jadi akhirnya dia harus set expectation juga ya in terms of oke, I'm not really a fan of work life balance tapi lebih mungkin sekarang lebih ke work life well-being ya. Mm-mm. Bagaimana dia kemudian menciptakan lingkungan yang lebih inklusif buat perempuan yang punya anak misalnya gitu ya, yang harus Betul. PJJ jam 8 pagi, meetingnya jam 9, apakah dia boleh nggak sih mulai meeting jam 11 untuk Iya, anaknya dulu kayak gitu-gitu. Jadi iya, itu harusnya sedikit banyak mempengaruhi polisi kantor yang sedikit lebih humanis dengan pandemi ini. ya. Oke, sip. Thank you banget penjelasannya elaboratif banget. Nah, mungkin kita kan ngobrolin juga mengenai aplikasi Amor Fati. Nah, saat kita udah berusaha ikhlas menerima peristiwa buruk dan tiba-tiba nih kita teringat kembali nih, kalau istilahnya mungkin gagal move on gitu ya. Nah, bagaimana kemudian si prinsip Amor Fati ini bisa membantu kita supaya kita nggak terlalu berlarut-larut sih memikirkan hal tersebut gitu. Iya, jadi ini kebetulan kembali ke pelajaran inti dari filosofi teras ya, stoicisme. Jadi kalau ditanya apa sih the ultimate the ultimate purpose gitu ya dari hidup kita, itu salah satu jawabannya itu adalah kita hidup selaras dengan alam gitu, Hmm. to live in accordance with nature ya. Nah, ini buat para pendengar kanal Medio, ini alam di sini tolong tidak diartikan sebagai environment gitu atau lingkungan hidup gitu ya. Jadi Oke. selaras dengan alam itu bukan berarti jangan pakai sedotan plastik doang gitu ya. Climate change gitu ya. Ya, climate Bukan. change. Walaupun itu bagian tentunya. Ya, heeh. Tetapi alam di sini kita bicara nature itu the bigger inilah semesta yang jauh lebih besar gitu. Termasuk salah satunya ada masalah environment, tapi bukan hanya itu. Nah, eh, karena kaum Stoa ini materialis ya, gitu. Jadi buat mereka itu eh, manusia itu tidak pernah lepas dari nature, ya enggak? Karena Hmm. kita hidup bagian dari alam, betul kan? Kita Ya. hidup tidak hanya bagian dari masyarakat, tapi kita juga hidup dari alam, planet, tata alam semesta ini gitu. Dan kamu tadi menyinggung climate change, benar juga. Climate change itu sebenarnya disebabkan ketika manusia mulai melupakan bahwa dia bagian dari alam. Hmm. Ya kan? Karena Ya. keserakahan kita pikir pokoknya kita menguasai dunia, mandat dari Tuhan katanya manusia boleh menguasai alam. Iya, tapi lupa ada Mm-mm. stewardship kan, ada Ya. lo harus memelihara gitu, bukan Heeh. menjarah gitu. Dan itu kan kadang-kadang kalau kita dengar ya the wisdom of suku-suku tradisional nggak aja di Indonesia ya, Ya. tapi suku-suku yang tahu gitu, gue hidup dari alam ini, jadi gue hidup dari tanah, tanah ini jangan gue sakitin gitu, karena kalau tanah ini gue sakitin, gue juga yang sakit. Mm-mm. Kita melupakan wisdom ini. Nah, prinsip yang sama itu selaras dengan alam itu dalam stoicisme tuh anggap aja kita tarik lebih gede gitu, bukan cuma lingkungan hidup gitu, tapi dalam apapun itu gitu. Nah, karena mereka melihat bahwa alam ini jauh lebih besar daripada kita dan kita menjadi bagian dari alam itu dan apa yang terjadi di dalamnya, maka kita yang harus selaras dengan dia gitu, bukan alam yang dituntut selaras sama kita. Ya, dan ini ada Hmm. hubungannya sama amor fati gitu. Karena fate atau takdir itu
ditentukan oleh hukum alam, gitu, dan dia akan terjadi, pasti terjadi, gitu ya. Kita mungkin bisa ada intervensi tapi kecil, gitu. Makanya intervensi kita adalah kitanya yang harus align ourselves dengan apa? Dengan jalannya kehidupan itu, gitu, dengan jalannya alam. Kalau kita yang tidak selaras, yang menderita kita, sesimpel itulah, gitu, Oke. ya. Nah, jadi apa? Kembali tadi pertanyaan kamu apa yang kalimat terakhirnya? Eh, Gimana caranya Amor Fati ini bisa membantu untuk kita nggak berlarut-larut mikirin Ya, ya, supaya nggak peristiwa-peristiwa berlarut. buruk. Betul. Jadi supaya kita nggak berlarut-larut, dimulai dengan kesadaran bahwa saya harus selaras dengan apa yang terjadi. Misalkan pandemi. Kalau pandemi ini kita lawan terus, kita nggak terima terus, itu kan namanya kita nggak selaras dengan alam. Orang pandeminya udah kejadian kok, gitu kan? Oh, oke. Iya kan? Ya. Kalau kita mau in denial, kalau kita mau masih menyalahkan rejim, masih sibuk dengan teori konspirasi sana-sini yang tidak memberikan bantuan apa-apa, lo kan capek sendiri, gitu. Hmm. Tapi lihat bedanya ketika kita mulai menyelaraskan dengan alam. Gue menerima pandemi udah kejadian, ini faktanya. Gue mungkin terdampak pekerjaan, bisnis gue, apapun itu. Tapi tekad gue adalah, gue yang mau align myself dengan peristiwa ini. Gue yang akan adapt. Nah, Hmm. itu kan orang yang manusia yang punya mindset kayak gini kan jadi lebih cepat move on ya, betul nggak sih? Ya. Daripada orang yang masih mau nutup mata, meraung-raung, ini nggak boleh kejadian, ini salah itu, gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Ya silakan, hidup lu nggak maju-maju. Tapi ada orang lain yang cepat, ya udah gitu. Sekarang semesta udah menetapkan pandemi ini terjadi, misalkan. So what am I going to do? Dan prinsip ini bisa dipakai bukan cuma pandemi kan, Suli. Ya, betul. Dari putus relationship, ya nggak? Dari saya nggak tahu ya, mungkin ditinggalkan oleh keluarga tersayang gitu ya. Ya, kehilangan Eh, pekerjaan. Kehilangan pekerjaan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita mindset-nya cepat, how can I align myself with nature gitu, nature dalam huruf N besar gitu ya. Atau kalau kita religius, kita boleh bilang ini udah kehendak Tuhan gitu ya. How can I align myself dengan kehendak Tuhan? Bisa juga gitu kita tarik itu. Tuhan, saya harusnya bagaimana nih? Kalau ini udah kehendak kamu, udah kejadian kayak gini, saya harus bagaimana? Itu kan lebih positif kan? Hmm, hmm, hmm. What should Ya. I do? Gitu. Lebih cepat move on-nya gitu. Hmm. Oke, oke. Jadi nggak sibuk mikirin masa lalu terus ya, padahal energinya mungkin dia bisa dia gunakan untuk coping with the present time. Iya, dan ini balik ke itu, orang yang growth mindset akan kayak gitu. I can grow out of this. Ya. Kalau fix Ya, kan nggak mau berubah. ya, Gitu. benar. Gue nggak mau berubah. Semesta yang harus berubah ngikutin gue. Ya kagak kejadian. Iya, benar. Karena dia juga sendiri nggak ngerasa ada yang perlu dirubah dari dirinya sih. Itu kan itu Nah, fix mindset banget ya. Nah, itu yang memang pelan-pelan harus grow sih ya. ya. Oke. Nah, kemudian berarti dengan kata lain Mas, kalau dari omongan cerita tadi Mas Henry gitu ya, sebenarnya indikator penting Amor Fati ini berhasil dia terapkan tuh satu katanya tuh apa sih Mas keywordnya? Kalau dirangkum nih keyword dia berhasil. Um, Oke, kalau dicek kan indikator ya, Iya, indikator apakah indikator. amor. Aduh, ini apa ya? Saya tuh sayang ketahunya katanya kata Inggris nih, kamu mungkin bisa bantu terjemahin ya. Oke. Jadi katanya salah satu indikator orang yang udah mempraktekkan dengan baik itu adalah kata Inggris itu equanimity. Equanimity. Itu terjemahannya apa ya? Jadi equanimity itu adalah semacam ketenangan atau calmness gitu ya, menghadapi apapun peristiwa hidup Hmm. gitu. Jadi equanimity itu begini, bukannya emotionless gitu, cuman dia calm gitu ya, dia tenang, dia nggak larut dalam emosi yang ekstrim. Dan ini menariknya adalah berlaku baik untuk peristiwa yang dalam tanda kutip musibah, dan berlaku juga untuk peristiwa yang dalam tanda kutip rezeki. Bingung nggak tuh Suli? Jadi saya jelasin nih. Oke, Equanimity itu lumayan. ketenangan ini misalkan mungkin seperti ini kali. Misalkan eh ya misalkan musibah dulu ya. Misalkan let's say misalkan PHK. Kita ambil pekerjaan aja yang gampang ya. Gitu. Maaf perusahaan udah nggak kuat lagi gitu ya. We have to let you go gitu. Nah, satu respon kan bisa aja menjerit-jerit, marah, ya nggak terima gitu ya, mungkin
mengutuki langit gitu ya. Saya salah apa sampai kejadian ini gitu. Tapi kan ada alternatif sikap kan. Alternatif sikap itu menerima berita ini dengan tenang gitu. Oke, gitu. Ya ini bad news gitu ya. Gue terpukul sih, sedih gitu. Tapi saya akan moderate myself, saya akan restrain myself untuk tidak perlu juga gitu, tidak perlu juga untuk sampai marah. Tapi atau marah karena ya sudah, it is what it is gitu. Nah, tapi sikap yang sama ini harus juga dipakai juga pada saat kita menerima berita baik, Suli. Gitu. Jadi kalau kebalikannya adalah, lo dipromosi lebih cepat, gitu kan. Kalau reaksi yang simpel kan bisa lompat-lompat gitu kan, wuh, gitu kan, gila Oke. gitu, gue oke banget nih, gitu kan, udah tahun keberuntungan gue gitu. Nah, itu pun tidak di-endorse oleh kaum Stoa. Reaksi happy yang terlalu berlebihan gitu, karena itu gitu, jangan jadi sombong gitu, karena ini semua lagi rangkaian peristiwa semesta aja, udah ditetapkan gitu. Kamu dipromosi itu belum tentu karena kamu yang hebat, ada banyak faktor yang mungkin kamu nggak tahu, ya kan? Ya. Jadi mensyukurinya pun juga tenang-tenang gitu. Oh, Gitu. oke. Oh, aduh syukur, alhamdulillah, puji Tuhan gitu. Oke gitu, terima kasih. Tapi nggak juga berlebihan gitu. Nah, menurut saya itu kalau kamu tanya indikatornya orang udah amor fati itu seperti itu gitu. Jadi apapun yang nasib dalam tanda kutip mau bawakan ke saya siap gitu. Saya menerima gitu, dan saya percaya dengan growth mindset, apapun yang datang itu mau peristiwa baik maupun peristiwa buruk, saya harus bisa grow dari sini. Gitu. Ya, ya. Easier said than done ya, lebih gampang dicapai Benar-benar. daripada dipraktekkan. Gue juga bisa ngomong gini gampang. Belum Tapi tentu begitu gue ada bisa kejadian aja ya. praktek, tenang aja. Jadi gue bilang Iya, dari sekarang. Tapi minimal kita tahu teorinya dulu. Minimal kita tahu iya. ekspektasinya dulu. Benar-benar. Karena gue sempat dengar juga soal happiness ini, sebenarnya menarik ya Mas. Happiness itu memang kalau gue baca Susan Cain, kan dia kan memang pengarang emotional agility ya. Susan adalah satu pengarang yang bikin emotional agility gitu. Dia bilang kalau happiness tuh cuma state of mind. Jadi nggak boleh sering-sering. Justru yang harus dicari dari kaum yang amor fati ini adalah mungkin lebih ke contentment. Jadi makanya karena dia konten, dia jadi bisa biasa aja sama peristiwa-peristiwa itu, kayak lu dipromosi, oh iya oke, terima kasih gitu. Jadi ya karena dia udah cukup, dia nggak perlu Ya, ngerasa dipromosi terus harus sampai gimana-gimana banget ya, karena bukan validasi juga yang dia cari gitu. Tapi ya, ya dia tahu betul bahwa ya udah memang gue dipromosi karena usaha gue dan segala macam, ya udah gitu, kayak biasa aja. Jadi yang dicari emang contentment-nya itu sih Mas. Kalau dari sisi emotional ya. agility-nya gitu. Oke. Oh, happiness tidak di-endorse ya. Oke. Oh, bahkan aku bisa, Menarik. karena kamu mention happiness ya, saya bahkan bisa bilang happiness itu bukan tujuan harusnya. Iya, Kalau dalam benar-benar. filsafat Stoa, happiness itu efek samping, Hmm. gitu. Itu bonus side effect. Yang dicari oleh dalam filsafat Stoa itu a good life. Good life itu pertumbuhan karakter. Itu lebih penting daripada happiness. Oke. Karena kalau kita bilang happiness, itu seringkali tergantung pada faktor-faktor di luar kendali. Ya nggak sih? Kita happy kalau duitnya banyak, kita happy kalau dapat jodoh, kita Ya, happy kalau naik. sehat. Iya, happy kalau naik gaji. Padahal bulan depan juga gaya hidup naik lagi. Nah, itu kan apa, vulnerable ya. Happiness Ya, kayak gitu kan vulnerable. Tapi kalau orang tua bilang kejarlah karakter gitu. Jadi kejarlah Henry yang lebih sabar, kejarlah Henry yang lebih adil, kejarlah Henry yang lebih bijak. Kalau saya mengejar itu, kata mereka, itu semuanya di bawah kendali saya kok. Kalau mau deh, iya kan? ya, betul. Mau ada duit, mau ada promosi, mau ada kesehatan, hal-hal yang tadi itu bisa dikejar, gitu. Nah, itu lebih penting. Dan most likely kalau kita bisa mencapai itu, nanti ada happiness yang lebih ini kok, happiness yang lebih sejati gitu, yang jadinya Ya, side effect-nya gitu. ya. Jadi itu konsep yang menarik Benar. juga. Good life ya Mas, jangan good vibes. Good life, bukan good vibe. Jadi bahasa Yunani-nya eudaimonia, itu yang kita kejar. Oke. Bahasa Yunani artinya baik, gitu ya. Eu Hmm. itu baik, daimonia itu spirit, kalau nggak salah. Oke. Jadi a good spirit gitu, hidup yang
karakter yang baik gitu. Ya, oke, sip. Nah mungkin terakhir sih Mas, mungkin pelajaran terbesar dari si Amor Fati ini pada individu yang menerapkannya tuh apa ya Mas? Untuk merangkum pembicaraan kita. Mungkin gini kali, pelajaran yang paling bisa diteko itu adalah jangan GR. Justru malah jangan GR. Baik. Gitu. Maksud saya gini dengan kata jangan GR. Kita ini sadar nggak sadar ya, itu menyikapi peristiwa hidup itu merasa kita ini pusat semesta. Tanpa sadar loh. Ya. Tanpa sadar tuh kita mengira diri kita itu pusat semesta gitu. Jadi kalau ada peristiwa yang nggak nyaman itu selalu kita pikir kita objeknya gitu kan. Gitu. Saya salah apa kejadian ini gitu kan? Gue dosa apa sih gitu? What do I do to deserve this? Gitu kan? Ada ungkapan gitu kan? Ya, ya. Gitu kan? Gue nggak deserve nih ini semua peristiwa ini, gue orang baik kok gitu. Gue menyumbang dan lain-lain. Nah itu pola pikir GR. Pola pikir GR tuh artinya seolah-olah semesta itu mikirin kita doang gitu. Jadi semua peristiwa itu hubungannya sama kita. Padahal lu kegeeran banget gitu. Lu tuh terlalu kecil. Kita semua tuh terlalu kecil gitu di dalam jalan hidup. Dan sebenarnya dengan menerima kekecilan kita dalam tanda kutip itu lebih memudahkan kita buat sekarang gue yang harus nurut sama semesta gitu. Gue yang harus menyelaraskan diri sama semesta itu what should I do gitu. Jadi daripada meratapi atau mengutuki keadaan yang akibat GR tadi gitu, mendingan gue berhenti GR. Ya udah, ini kejadian ini nggak ada hubungan sama gue gitu, pandemi ini nggak ada hubungan sama gue, bahkan gue diputusin pun belum tentu karena semesta benci sama gue, atau PHK karena gue yang ditarget sama semesta, nggak ada hubungannya gitu ya. Ini kondisi perusahaan mungkin gitu. How can I respond? Gitu. How can I grow out of this? Ya, itu yang dikejar ya. Oke, thank you banget penjelasannya Mas Henry Manampiring. Ini enlightening conversation banget ya. Mungkin terakhir nih, mungkin yang happiness itu ya, gue inget banget salah satu episode film di Netflix yang soal cerita leaders itu, dia bilang kalau dia pelatih sepak bola wanita US. Dia bilang enak ya rasanya menang ya, kayak di puncak Everest. Tapi kalian tahu kan kalau puncak Everest itu oksigennya tipis. Jadi jangan ngerasa happiness lama-lama. Harus segera turun. Gila itu, wah mind blowing banget sih, kayak ya juga ya. Jadi ya emang bahkan coach terbaik sepak bola wanita saat ini ya mungkin dia gitu, maksudnya ngomongnya tuh dia membuka town hall dengan timnya tuh dengan itu gitu. Enak ya habis menang, happy kan? Hebat. Jangan lama-lama ya happy-nya karena oksigennya tipis di atas. Jadi harus segera turun. Jadi menyikapi keberhasilan pun dengan tenang. Iya. Itu hebat. Nggak semua orang. Good story. Oke. Sip, thank you. Semoga pendengar Anyaman Jiwa dapat banyak insight dari Mas Henry. Kita sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Suli, terima kasih para pendengar. Sampai ketemu lagi.